Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Agustina. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester dari manajemen resiko. Yang pertama, berikan contoh resiko berdasarkan tingkat ketidakpastiannya. Tingkat ketidakpastian tidak ada. Contohnya kematian. Ketidakpastian objektif, contohnya menang permainan lotre, judi online. Ketidakpastian subjektif adalah jual beli saham, kecelakaan kerja, sedangkan ketidakpastian sangat tidak pasti adalah bencana alam. Yang kedua, klasifikasikan resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kerugian dan derajat atau kadar resiko. Yang pertama, resiko kemungkinan terjadinya kerugian didefinisikan sebagai kind of loss. Konsep ini baru mempunyai makna penting jika diaplikasikan pada kemungkinan terjadinya dalam kejadian-kejadian yang jumlah besar atau frekuensi kegiatan yang sangat sering. Jadi, kind of loss dinyatakan dalam jumlah resiko, jumlah kerugian yang terjadi dibanding dengan jumlah kerugian yang mungkin dalam jumlah lebih besar dalam satu kelompok. Selanjutnya, derajat atau kadar resiko merupakan variasi relatif antara kerugian aktual dengan kerugian yang diharapkan. Kadar resiko adalah kisaran penyimpangan dari kerugian rata-rata atau kerugian yang diharapkan yang ditaksir menggunakan kemungkinan resiko. Yang ketiga, jelaskan secara singkat proses atau tahapan manajemen resiko. Menurut buku manajemen resiko, Mamduh M. Hanafi, proses manajemen resiko dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu identifikasi resiko, evaluasi, dan pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari resiko penyelewengan oleh karyawan, resiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi resiko, misalnya dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Pada beberapa situasi, resiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Setiap bisnis akan menghadapi resiko yang berbeda-beda. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran resiko. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur resiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur resiko tergantung jenis resiko tersebut. Untuk resiko lain, evaluasi dan pengukuran yang berbeda bisa dilakukan. Misalnya, resiko perubahan tingkat bunga bisa diukur dengan teknik durasi. Yang ketiga, pengelola resiko. Langkah berikutnya adalah mengelola resiko. Resiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misalnya, kerugian yang besar. Resiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan,
diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Yang keempat, soal yang keempat, asuransi merupakan cara yang paling tepat untuk mentransfer resiko. Berikut penjelasannya. Resiko murni. Resiko asuransi murni adalah resiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Contohnya kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lainnya. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko yang memiliki dua kemungkinan. Bila peristiwa yang dianggap resiko itu benar-benar terjadi, berbanding terbalik dengan resiko murni. Contohnya, saat berinvestasi saham di bursa efek, proses investasi itu akan menimbulkan resiko spekulatif, yakni ada kemungkinan untung secara finansial dan lain sisi ada resiko kerugian. Yang ketiga, resiko khusus. Resiko ini khusus yang dampak maupun menyebabkan hanya memengaruhi lingkungan atau baik secara kualitas maupun kuantitas. Contoh, pengangguran ataupun seorang pencuri. Saat seorang mencuri, resiko yang ditimbulkan adalah berpengaruh untuk dirinya sendiri. Yang keempat, resiko fundamental. Resiko fundamental bisa menimbulkan dampak yang sangat luas. Terdapat faktor atau pihak tertentu yang menyebabkan resiko ini seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan lainnya. Contoh, bencana alam yang tentu saja akan memberikan dampak kerugian finansial hingga jiwa pada masyarakat luas. Yang kelima, resiko individu. Resiko individu merupakan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, seperti harta kekayaan ataupun resiko tanggung jawab. Individual risk terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu personal risk, property risk, dan liability risk. Yang keenam, resiko harta. Resiko harta berkaitan dengan kepemilikan suatu benda akibat pencurian, kehilangan, atau kerusakan. Resiko harta memiliki dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tidak langsung. Contohnya, kebakaran yang merusak harta benda di dalamnya atau bisa juga pencurian kendaraan pribadi. Yang ketujuh, resiko tanggung gugat. Resiko tanggung gugat muncul jika pengadilan memutuskan kita sebagai pihak tertanggung yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lain. Contohnya, resiko ini membuatmu menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kamu lakukan. Contohnya, dalam peristiwa kecelakaan, saat kamu menabrak orang lain, inilah yang disebut dengan resiko tanggung gugat. Soal yang kelima, berikan contoh analisis sekuen resiko, mulai dari sumber resiko sampai kemudian munculnya kerugian. Di sini saya akan memberi contoh, yaitu sekuen resiko kerugian yang terjadi pada perang Rusia-Ukraina. Sumber resikonya adalah perang Rusia-Ukraina. Faktor resikonya adalah Ukraina meningkatkan biaya ekspor mereka karena nilai mata uang Ukraina mengalami penurunan. Eksposur terhadap resiko, yaitu harga gandum mengalami kenaikan. Jika harga gandum mengalami kenaikan, maka akan terjadi inflasi.
atau kejadian yang mengakibatkan kerugian. Analisis dari sekuen resiko adalah bagian di atas menunjukkan pertama ada sumber resiko yaitu perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina memiliki dampak inflasi bagi Indonesia. Kemudian ada risk factor yaitu yang mempercepat atau memperlambat kemungkinan munculnya kejadian yang tidak diinginkan. Dalam contoh di atas, risk factor tersebut adalah Ukraina yang meningkatkan biaya ekspor karena nilai mata uang Ukraina mengalami penurunan. Situasi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya inflasi. Jika harga gandum mengalami kenaikan karena nilai mata uang Ukraina yang mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat menyebabkan inflasi terhadap bahan pangan yang terdapat kandungan gandum. Yang keenam, contoh produk asuransi kerusakan properti yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Di sini, perusahaan asuransinya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Asuransi Property All Risks memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga akibat berbagai macam resiko yang menjadi penyebab terjadi kebakaran, sambaran petir, ledakan, tertimpa pesawat, asap, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, kerusuhan, perbuatan orang lain, dan resiko lainnya. Yang ketujuh, jelaskan contoh produk asuransi kematian yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perusahaan yang dipilih. Di sini saya memilih PT AI Financial. Merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip syariah yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang berkaitan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program dana pensiun. Contoh asuransi kematian PT AIA Financial. Contohnya, pada saat umur 65 tahun, meninggal karena kecelakaan, manfaat meninggal akibat kecelakaan yang ditawarkan sebesar sebesar 750 juta. Yang kedelapan, judul berita kecelakaan kerja yaitu warga Nganjuk tewas di pabrik plastik. Yang pertama, lakukan identifikasi kejadian. Location, tempat kerja, yaitu di pabrik pembuatan plastik di daerah Sambirejo, Kecamatan Tanjung Nganom, yaitu PT Sumber Plas Indonesia. Mesinnya adalah mesin PET. Orang yang mengalami kecelakaan kerja adalah Moh Zainal, berusia 34 tahun. Kecelakaan kerja terjadi pada pagi hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Badan yang mengalami cedera adalah hidung, kedua tangan, dan kaki, serta tulang dada. Masalah cederanya adalah
keluar darah di daerah hidung yang cukup banyak, tangan kanan dan kiri patah, dan paha kanan kiri juga mengalami patah. Termasuk juga pada dada yang juga mengalami patah sehingga hal ini menyebabkan kematian. Jabatan karyawan tersebut adalah sebagai karyawan biasa. Yang kedua, analisis singkat kondisi penyebab bahaya. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu pagi hari saat Moh Zainal bersama rekan kerjanya Moh Syamsul Mahfud membersihkan mesin pet di sampah-sampah yang menyangkut di bagian atas mesin produksi. Moh Zainal terjatuh dari mesin pet yang termasuk dalam ketinggian cukup tinggi. Korban meninggal dunia di tempat. Yang ketiga, asesmen resiko. Moh Zainal dengan luka-luka serius mengalami keluar darah dari hidung, tangan kanan kiri, paha kanan kiri, kaki semuanya dalam keadaan patah, termasuk dada tengah patah sehingga menyebabkan meninggal. Kejadian ini lantas dilaporkan ke pihak polisi. Yang keempat, analisis akibat kejadian kecelakaan tersebut. Akibat kecelakaan kerja tersebut, Moh Zainal meninggal dunia karena terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi saat membersihkan sampah-sampah di mesin pet. Yang kelima, pengendalian risiko yang mungkin dijalankan. Seharusnya, pekerja harus memperhatikan keadaan tempat kerja seperti memperhatikan kelicinan dan ketinggian mesin dan memakai perlengkapan keamanan. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.